selamat datang. Hari ini kita akan membahas sebuah sumber yang Anda berikan yang membawa kita ke tengah laut, yang cukup ganas di Sulawesi Selatan. Betul. Tepatnya di jalur antara Bulukumba dan Kepulauan Selayar. Ini bukan sekedar berita cuaca buruk biasa loh. Bukan sama sekali. Di dalamnya ada cerita yang sangat menarik tentang pertaruhan antara katakanlah teknologi modern melawan intuisi manusia di tengah ombak. Siap? Tentu. Ini studi kasus yang sangat bagus menurut saya. Tentang bagaimana sebuah sistem harus beradaptasi ketika prediksi gagal total. Dan taruhannya di sini adalah nyawa. Nyawa dan pasokan kebutuhan pokok kan? Dan pasokan kebutuhan pokok. Tepat sekali. Oke. Mari kita bedah situasinya. Artikel dari Tribun Bulukumba.com ini melukiskan gambaran yang cukup bikin deg-degan ya. Iya. Angin disebut mencapai 20-30 knot dan gelombangnya bisa sampai 2 meter lebih. Wow, 2 meter lebih untuk kapal kayu pengangkut logistik itu terdengar mengerikan. Sangat mengerikan. Dan penting untuk kita ingat, kapal-kapal inilah yang jadi urat nadi kehidupan di sana. Betul. Kapal feri, kapal nelayan, kapal logistik. Jadi, kondisi ini secara resmi dinyatakan tidak aman untuk mereka. Jadi, secara teori, seharusnya tidak ada yang boleh melaut sama sekali dong. Seharusnya begitu, secara teori ya. Nah, disinilah ceritanya mulai menarik. Bagaimana respons dari pihak berwenang? Saya lihat di sini ada nama Kepala Syah Bandar Bulukumba, Muh Sejeh Idrus. Iya, betul. Syah Bandar ini kan semacam kaptennya pelabuhan ya? Yap, yang mengatur lalu lintas kapal. Betul. Dan responsnya itu tidak sekedar, oke, semua kapal dilarang berlayar. Justru di sini ada nuansa yang sangat penting. Gimana tuh? Beliau menekankan kalau cuaca di perairan ini sangat sulit diprediksi. Ini poin kuncinya. Tunggu, sulit diprediksi bukankah kita punya BMKG, Badan Meteorologi yang super canggih dengan satelit dan segala macam teknologinya? Nah, itu dia masalahnya. Sumber Anda ini menyebutkan kalau cuaca buruk ini seringkali munculnya tiba-tiba. Tiba-tiba? Iya, tanpa terdeteksi oleh sistem peringatan dini BMKG. Ini sebuah pengakuan yang bisa dibilang luar biasa sebenarnya. Lo serius? Di zaman secanggih ini BMKG bisa kecolongan begitu saja? Saya kira perakiraan cuaca itu sudah hampir pasti benar. Ternyata tidak selalu, dan pengakuan ini punya konsekuensi yang sangat besar. Tanggung jawab untuk memutuskan berlayar atau tidak secara efektif ya dilimpahkan. Dilimpahkan ke siapa? Dari sistem formal ke individu di lapangan, para nahkoda kapal. Oh, jadi ke kaptennya langsung? Betul, mereka tidak bisa lagi hanya lihat aplikasi cuaca di ponsel. Mereka harus membaca laut secara langsung. Pakai pengalaman dan intuisi ya? Menggunakan pengalaman dan intuisi mereka. Jadi pada dasarnya, keahlian kuno pelaut kembali menjadi garda terdepan. Oke, ini menarik sekali. Tapi kalau kapten jadi satu-satunya andalan, pasti ada dampaknya ke logistik kan? Pasti. Saya jadi kepikiran masyarakat di Selayar yang butuh pasukan bahan pokok dari Bulukumba. Lewat pelabuhan Lepe dan Bira itu. Nasib mereka bagaimana kalau semua kapal berhenti berlayar? Bisa krisis dong? Tepat. Melumpuhkan pelayaran sepenuhnya, itu artinya memutus pasokan logistik. Karena itulah, Syah Bandar menerapkan kebijakan yang sangat pragmatis. Apa itu? Namanya sistem buka tutup. Ini bukan aturan yang kaku, hitam putih. Ini lebih ke strategi manajemen risiko yang sangat fleksibel. Sistem buka tutup maksudnya mereka mencari jendela cuaca yang aman gitu. Persis. Saat kondisi laut dirasa sedikit membaik oleh petugas di lapangan, nah kapal diizinkan berangkat. Oke. Tapi begitu ada tanda-tanda cuaca akan memburuk lagi, pelabuhan langsung ditutup. Semua pelayaran ditahan. Ini seperti sebuah tarian yang konstan dengan alam. Wah, itu seperti permainan catur dengan cuaca ya. Salah satu langkah resikonya besar sekali. Besar sekali. Ini menunjukkan keseimbangan yang rapuh antara menjaga keselamatan jiwa dan memastikan roda ekonomi serta kebutuhan masyarakat tetap berjalan. Benar. Ini kompromi yang sangat sulit di mana tidak ada keputusan yang 100% aman. Setiap izin berlayar yang diberikan itu adalah sebuah pertaruhan yang diperhitungkan. Jadi kalau kita rangkum sebentar, kita punya cuaca ekstrim yang tidak bisa diprediksi oleh teknologi canggih. Betul. Akibatnya, otoritas pelabuhan membuat kebijakan buka tutup yang fleksibel. Dan ujung-ujungnya, semua bergantung pada kejelian seorang nahoda di tengah laut. Persis. Sungguh perpaduan antara kebijakan modern
Dan kearifan tradisional. Iya, kearifan tradisional. Nah, ini yang mungkin bisa jadi bahan renungan untuk Anda. Di tengah dunia yang makin tidak menentu, entah karena perubahan iklim atau faktor lain, kita kan sering sekali mengandalkan sistem peringatan canggih. Iya, selalu bergantung pada teknologi. Tapi kasus ini mengingatkan kita seberapa jauh kita bisa benar-benar bersandar pada teknologi. Dan pada titik mana intuisi, pengalaman, dan keberanian manusia, seperti nakhoda yang membaca tanda-tanda alam, justru menjadi faktor penentu keselamatan yang paling utama. Satu minggu ini itu ada perubahan ketinggian gelombang itu 1-2 meter, sedangkan kecepatan angin itu 20 knot ke atas. Jadi kami himbau kepada kapal yang akan berangkat agar memperhatikan cuaca sebelum kapal diberangkatkan. Begitu juga dengan kapal nelayan, kami himbau kapal nelayan supaya tidak melaut. Karena ketinggian 1-2 meter itu sangat berisiko bagi kapal nelayan. Begitu juga dengan kapal penyeberangan yang ada di Bira. Kapal penyeberangan yang ada di Bira itu penyeberangannya ditunda sampai cuaca baik, baru kapal diberangkatkan. Iya, ini terkait dengan muatan logistik ke Pulau Selayar, Pak. Apakah memang untuk sementara tertahan dulu sambil menunggu cuaca membaik lagi? Untuk pelayanan ke Selayar itu tetap berjalan, hanya kapal tidak sesuai dengan schedule-nya. Artinya jadwal kapal berangkat itu pada saat itu cuaca tidak baik, maka dilakukan penundaan. Begitu cuaca baik baru kapal diberangkatkan. Jadi logistik penumpang itu tetap berjalan lancar ke Selayar. Jadi sedikit terganggu Pak ya begitu? Ya, ada sedikit gangguan karena faktor cuaca yang tidak baik di bulan Januari ini, kurang baik. Artinya sewaktu-waktu gelombang tinggi dan angin kencang. Terus kalau yang ke antar pulau Pak, kapal feri dari Pelabuhan Bira ke pulau-pulau di Selayar maupun ke Labuan Bajo? Untuk kapal penyeberangan yang melayani ke Labuan Bajo ataupun Selayar tetap berjalan, tetap melayani. Tetapi terkadang mengalami penundaan karena melihat cuaca. Jika cuaca buruk, maka penyeberangan itu kami tunda sambil menunggu cuaca membaik baru kita berangkatkan. Ke depan ini cuaca ketinggian gelombang itu diprediksi 1-2 meter di perairan Selayar dan perairan Bulukumba. Tentu kalau cuaca di laut itu tidak kurang kondusif, maka penyeberangan akan kita tunda semua. Kita tunda semua sambil menunggu cuaca baik baru kita berangkatkan. Artinya pelayanan ke pulau-pulau ini tetap berjalan normal, cuma ada keterlambatan karena cuaca tidak baik. Untuk prediksi berapa hari ke depan cuaca buruk? Setiap hari kita memantau cuaca. Baik itu dari prediksi BMKG ataupun secara visual. Artinya ada waktu-waktu tertentu itu cuaca baik. Jika cuaca baik maka hari ini juga kita berangkatkan, tetapi itu biasa lari daripada jadwal penyeberangannya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.